Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu telah meluangkan waktunya untuk datang di kegiatan komunitas belajar kita. Kegiatan yang pertama adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini Bapak dan Ibu guru semua meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan komunitas belajar SDN dulu yang insya Allah akan membahas masalah penerapan disiplin positif di sekolah. Jadi salawat serta salam adalah kita sama-sama mengirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama keluarga dan para sahabatnya. Baiklah Bapak Ibu, sesuai dengan rencana RHK kita, di situ saya lihat semua teman-teman guru, Bapak Ibu guru mencantumkan di situ aktif dalam kegiatan komunitas belajar, dan alhamdulillah di sekolah kita ini kita sudah laksanakan. Dan untuk hari ini kebetulan guru kita, salah satu guru kita yang sementara menjalankan tugasnya sebagai calon guru penggerak, dan di sini akan melaksanakan untuk mengisi komunitas belajar kita yang akan membahas masalah penerapan disiplin positif di sekolah. Jadi maksudnya disiplin positif ini bagaimana kita terhadap anak, baik masalah pembelajaran atau masalah bagaimana kita terhadap anak untuk supaya anak itu lebih kita tidak menggunakan kekerasan. Tapi yang jelas saya tidak dengar sebentar, dan Bapak Ibu memberikan masukan supaya apa yang menjadi keputusan kita sebentar, apa yang jadi hasil kompil kita pada pagi hari ini kita dapat terapkan di sekolah kita, insya Allah. Insya Allah kalau kita semua sudah bisa bersatu, sama-sama bekerja sama untuk tetap belajar, insya Allah kedepannya sekolah kita akan lebih baik lagi dari sebelumnya. Saya kira itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu atas sambutannya. Jadi saya akan memulai materi dari komunitas kita, dan sebagai tugas dari guru penggerak saya yaitu diseminasi budaya positif di sekolah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu guru, alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah yang selalu memberi kita kesehatan, kesempatan sehingga masih hidup di hari ini dan masih bisa melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagai guru. Dan tak lupa kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak Ibu sekalian, jadi di sini saya akan membahas tentang bagaimana memperlakukan budaya positif di sekolah. Adapun tujuan kegiatan kita hari ini adalah Bapak Ibu kita semua bersama bisa menumbuhkan budaya positif di SDN Nunuk. Konsep inti budaya positif, perubahan paradigma belajar, disiplin positif. Jadi ini yang akan kita pelajari nantinya. Ada banyak Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa bersabar mendengar materi dari saya, karena panjang sekali, lumayan cukup panjang. Paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ada pertanyaan pemantik di sini dari saya. Yang pertama, apakah Ibu setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju atau tidak Bapak Ibu? Setuju.
Oke. Ya, tergantung dari hukuman. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Setuju, Bu? Ya. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Tidak selamanya. Jadi kalau kita kasih hadiah kepada anak, apakah dia bisa bermotivasi untuk belajar lebih baik? Bisa saja dan bisa tidak ya. Nanti kita akan menemukan jawabannya di sini. Kemudian Bapak Ibu di sini coba berpasangan, suruh temannya ambil kertas, kemudian ada kertas kecilnya Bapak Ibu, ada kertas kecilnya atau benda berharga yang Bapak Ibu pegang erat, pulpen kecil yang tidak bisa terlihat, benda berharga, uang, ada uang Ibu, uang, emas yang berharga. Coba yang di dekatnya, misalnya pakram, bendanya genggam erat, Bu Samsi minta sama pakram, tapi pakram harus mempertahankan benda tersebut. Pokoknya harus, tidak boleh, karena ini sangat berharga bagi Pak. Ya, coba Ibu Nadira dan Ibu Aji. Ibu Nadira bisa tidak merayu Ibu Aji membuka tangannya? Boleh dipukul, boleh dikasari, boleh dirayu. Ya seperti itulah Bapak Ibu kita di sekolah dengan anak-anak. Walaupun kita merayu, kasari, kalau bukan motivasi dalam diri anak-anak, mau belajar tidak bisa. Walaupun kita pukul, berapa kali pun kita rayu, ayo anak belajar. Kalau bukan dalam diri anak-anak itu sendiri, dia tidak akan mau belajar. Tapi tergantung cara juga lah. Karena ada juga anak-anak ada berbagai cara kita jelas kita sebagai guru. Karena kita kan apa kita tugas yang bukan hanya mengajar, tapi mendidik. Jadi kalau misalnya guru tidak mendapatkan cara ini, cari lagi cara yang lain. Jadi kita tidak semata-mata membebankan kepada anak, oh ini anak dan tidak bisa tidak, tapi kita tetap mencarikan cara bagaimana supaya anak ini bisa berubah. Yalah, itulah tugasnya guru. Bagaimana kita mencari cara agar anak kita mau disiplin. Di sini memang miskonsepsi kita atau kesalahan kita berpikir. Yang pertama itu kita berilusi, beranggapan bahwa kita bisa mengontrol murid. Padahal murid sendirilah yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, dan ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter anak, dan ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa anak. Jadi ini semua miskonsepsi yang kita tertanam dalam benak kita selama ini. Jadi caranya kita mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang pertama yang tadi, prioritas kebutuhan kita sama, teori kontrolnya sebenarnya kebutuhan kita berbeda. Murid datang ke sekolah itu berbeda tujuannya dengan kita. Kita maunya belajar, sebenarnya dia maunya pergi bermain di sekolah. Jadi kebutuhan kita berbeda-beda setiap orang. Semua orang melihat hal yang sama, padahal sebenarnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba merubah orang agar berpandangan sama dengan kita, padahal sebenarnya kita berusaha harusnya memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jangan kita berusaha membuat orang berubah. Kita harus memahami kenapa perubahan itu bisa terjadi atau apa alasan supaya perubahan itu bisa terjadi. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, padahal semua perilaku baik atau buruk itu memiliki tujuannya masing-masing. Orang lain mengontrol saya, sebenarnya hanya Anda yang bisa
mengontrol diri Anda sendiri, atau murid hanya bisa dia kontrol dirinya sendiri maupun guru sekalipun. Dan saya bisa mengontrol orang lain. Kita sebagai guru kan bilang berpower kak, powerku guru, saya bisa kontrol murid-muridku. Padahal itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika kita membujuk gagal, kita paksa anak-anak. Padahal kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Seharusnya kita guru memberi pilihan-pilihan baru pada murid kita, bukan dipaksa. Kemudian model menang atau kalah, teori kontrol itu semua menang. Guru menang, siswa juga menang. Apa makna disiplin itu? Jadi disiplin berasal dari kata disiplina, yaitu belajar. Kita kan kemarin itu disiplin bilang harus datang ke sekolah, harus tepat waktu datang. Padahal disiplin itu adalah belajar. Pengertian disiplin adalah belajar. Ki Hajang Dewantara maupun Dian Gosen mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai universal. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Seperti tadi, harus datang tepat waktu ke sekolah. Padahal disiplin itu sebenarnya belajar. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan nanti mulia. Jadi ini tujuan disiplin positif untuk menanamkan motivasi itu kepada murid kita. Motivasi ketiga pada murid-murid kita yaitu untuk menjadi yang apa yang mereka inginkan, bukan yang kita inginkan. Nilai-nilai kebajikan. Tadi nilai-nilai kebajikan inilah yang kita mau tanamkan kedisiplinan pada murid kita. Yang kita di sekolah ini adalah profil pelajar Pancasila. Kita tahu bersama ya, profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Dan ada juga nilai-nilai universal dari Ibo dan lifestyle. Ibu tanya, Bapak Ibu, saya tanya, pujian atau apresiasi atau penghargaan pada murid tidak efektif dan mematikan kreativitas siswa. Bagaimana menurut Ibu? Apakah pujian, apresiasi, penghargaan pada murid tidak efektif dan mematikan kreativitas siswa? Tidak betul. Tapi pujian bisa meningkatkan. Tapi kalau disiplin di sini, justru pujian itu bisa mematikan kreativitas siswa. Coba kita bayangkan, di kelas kita satu orang kita puji, yang lain merasa iri, tersisih. Dan ketika pujian itu tidak terus-menerus kita berikan, maka siswa tersebut cenderung turun prestasinya. Enggak, sama begini. Sekarang anak yang paling di belakang dia juga bisa bicara. Ya. Yang kita puji, ya bagus, berarti sudah ada peningkatan. Coba dipuji. Memang pujian itu bisa juga meningkatkan motivasi, tapi ada caranya. Dilakukan secara berkelanjutan. Nanti dibahas itu ya. Kemudian teori motivasi perilaku manusia ada 3. Motivasi eksternal yang pertama untuk menghindari. Jadi ini motivasi ketika siswa melakukan sesuatu, ada yang mendasari 3 untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya kan? Anak-anak kita mematuhi perintah kita untuk menghindari hukuman. Kemudian mendapat imbalan, sama tadi pujian. Mendapat imbalan, pujian, hadiah, itu motivasi anak-anak. Lampu kayaknya. Lanjut saja Budi. Kemudian ada juga motivasi untuk menghargai dirinya sendiri, yang bisa
Misalnya saya mau datang ke sekolah karena kemauan saya sendiri, karena tidak mau dianggap anak-anak yang baik dalam dirinya. Jadi ada dua tadi itu, motivasi eksternal atau dari luar dan motivasi internal, ada yang dalam hati anak tersebut. Eksternal ini masih bisa dilakukan atau diulang lagi kesalahannya, tapi kalau internal ini kita lakukan, anak kita bisa sampai tua menerapkan disiplin tersebut. Kalau pujian, hukuman masih bisa dia ulang, tapi kalau dia tertanam dalam dirinya internal, maka disiplin yang diterapkan di sekolah bisa dia terapkan di masyarakat sampai dia tua nanti. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman ini bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Biasa kita tuh lihat anak-anak kita nakal, langsung kita hukumkan, tidak terencana. Misalnya ada anak-anak berkelahi, pasti dihukum, dan itu tidak terencana sebelumnya. Kemudian bersifat satu arah, cuma guru saja yang mengarahkan, tidak ada arah dari siswa, tidak ada timbal balik antara siswa dan guru. Kemudian penghargaan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman diberikan berupa fisik maupun psikis. Murid anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Kemudian yang kedua, konsekuensi. Pernah dengar Bapak Ibu kata konsekuensi? Kita pernah kan bilang sama anak-anak, kalau kau berbuat seperti ini akan ada konsekuensinya, akan ada akibatnya. Nah, bedanya konsekuensi di sini sudah direncanakan, sudah ada rencana, dan sudah disepakati, dan sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Misalnya ibu kemarin sepakat siapa yang keluar kelas sebentar belajar membaca undang-undang, menghafal undang-undang, itu namanya konsekuensi, sudah ada kesepakatan. Maka ini hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku 8 buku kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini masuk konsekuensi atau hukuman Bapak Ibu? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, karena tidak ada kesepakatan. Tidak ada kesepakatan, langsung saja terlambat langsung dikasih hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket atau lapangan sekolah karena terlambat hadir di sekolah. Apakah hukuman atau konsekuensi? Masih hukuman. Kemudian murid push up 15 kali karena tidak membawa buku ke sekolah. Apakah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kemudian murid disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah, tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian yang terakhir, lari mengelilingi lapangan sekolah karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi karena berkaitan dengan pelajaran olahraga PJOK. Jadi itu tadi perbedaan konsekuensi dan hukuman. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi kepada anak. Kemudian sedangkan konsekuensi itu sesuatu harus terjadi, memang harus terjadi. Ada dampak dari kelalaian anak-anak. Kemudian hukuman itu membuat anak sakit untuk jangka waktu yang lama. Konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Hukuman itu anak menjadi benci kedisiplinan, dan konsekuensi itu anak menghargai disiplin. Kemudian hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Anak belajar menyembunyikan kesalahannya pada hukuman, kemudian konsekuensi itu anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai.
dirasakan oleh anak-anak, sedangkan di konsekuensi itu kehilangan hak, tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi dari tadi hukuman dan konsekuensi itu kita akan melangkah ke restitusi. Disinilah jawaban yang Bapak Ibu cari. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Tadi hukuman dan konsekuensi itu masih bisa tidak ada arah umpan balik antara siswa dan guru. Restitusi ini bagaimana mengkondisikan murid memperbaiki kesalahan mereka dengan dua arah. Ada arah dari murid dan arah dari guru. Kemudian sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Jadi di sini restitusi membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana harus memperlakukan orang lain. Di sini bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi hukuman itu kita anggap identitas gagal. Konsekuensi, restitusi adalah disiplin, identitas sukses. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Restitusi itu merupakan pilihan, dibuat pilihan untuk murid. Kemudian tidak nyaman, sama-sama konsekuensi tidak nyaman. Restitusi itu menguatkan anak dalam jangka waktu panjang. Kemudian korban mendapat keadilan. Konsekuensi korban diabaikan. Korban restitusi, korban mendapat ganti. Kemudian hukuman, murid anak akan tersakiti. Konsekuensi anak dibuat tidak nyaman. Dan restitusi anak mendapat penguatan dari guru. Kemudian identitas gagal hukuman, perilaku pasif agresif meningkat. Konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Restitusi masalah terpecahkan. Murid anak membenci peraturan. Jadi anak dengan hukuman ini membenci peraturan yang ada di sekolah karena menurutnya itu menyakiti mereka. Kemudian di konsekuensi murid akan menghormati peraturan dan restitusi murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Jadi sebelum kita menerapkan kedisiplinan di kelas kita maupun di sekolah, kita harus membuat dulu kesepakatan yang kita yakini bersama dengan murid kita, yaitu dengan membuat keyakinan kelas. Bapak Ibu sudah membuat semua keyakinan kelas? Belum. Beda Bu. Keyakinan itu ya, tapi keyakinan juga berasal dari kesepakatan yang kita yakini di sekolah, di kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kan yang dulu kan tata tertib kelas, peraturan kelas. Sekarang itu keyakinan kelas. Jadi mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai roda 2? Nah ini peraturan toh, ini peraturan di masyarakat menggunakan helm. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai roda 2? Karena apa? Keselamatan, melindungi kepala. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M di sekolah? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 5 meter, 1,5 meter. Kemarin waktu corona ya Budi? Karena kesehatan, menjaga kesehatan. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan atau di sekolah? Tinggal materi. Jadi untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi biasanya peraturan ini dilanggar waktu Bapak Ibu ya? Dilanggar kan? Di sekitar di masyarakat dia tidak pakai helm. Biasanya itu peraturan yang mengikat seperti itu tidak diyakini oleh orang lain, biasanya akan dilanggar karena itu bukan berasal dari
tidak ada liar. Ya, hukuman seperti itu Ibu. Kalau tidak ada liar, dia bisa saja melakukan perbuatan yang tidak baik. Kalau restitusi di sini, bagaimana kita meyakinkan anak-anak kita supaya yakin bahwa biarpun tidak ada orang yang lihat, dia tidak akan melanggar peraturan. Jadi keyakinan di kelas itu sebenarnya berasal juga dari peraturan kelas. Peraturan kelas yang kita sepakati, bukan cuma guru saja yang membuat, tapi ada umpan balik dari siswa. Kita tanyakan, apa yang kamu inginkan di kelas kita? Apa yang kita lakukan supaya kelas kita nyaman? Apa yang kita lakukan supaya kita belajar dengan senang, gembira, aman? Kita tanyakan kepada siswa. Siswa lah yang mencari jawabannya. Kita yang memunculkan pertanyaan-pertanyaan pemantik. Jadi pembentukan keyakinan kelas itu jangan terlalu panjang keyakinan kelasnya, tapi yang padat dan singkat dan jelas dibaca oleh siswa-siswa kita. Yang bersifat abstrak berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif. Pernyataan positif ini seperti ini. Tidak boleh bermain dalam kelas. Itu positif atau negatif Bapak Ibu? Tidak boleh. Ini pernyataan negatif. Tertanam tidak boleh. Itu negatif. Ada yang bisa Bapak Ibu positifkan pernyataan negatif tadi? Bermain di luar kelas. Kita kan pernah dengar tidak boleh bilang tidak boleh. Jangan. Itu bisa diganti dengan kata-kata yang positif. Karena tidak boleh, jangan itu adalah pernyataan negatif. Akan tertanam dalam diri siswa. Jangan juga. Tak bisa juga. Dan setidaknya berusaha supaya tidak ya. Misalnya tadi tidak boleh bermain dalam kelas, diganti bermain di luar kelas. Tidak boleh datang terlambat. Datang tepat waktu, datang sebelum jam 7. Ya. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Sesuaikan dengan anak-anak, jangan sampai kelas 1 sama keyakinan kelasnya sama kelas 6 kan tidak bisa kan? Kelas 1 masih tidak bisa mencerna beberapa kalimat. Buatkanlah kalimat yang mudah dibaca oleh anak-anak. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas tadi ini. Siapa tahu kita mau juga membuat keyakinan sekolah, ya, supaya kita sepakat. Jangan cuma kita siswa saja yang dibuatkan keyakinan kelas. Kita juga sebagai guru harus punya keyakinan sekolah kita, supaya disiplin dalam guru juga ini tertanam. Bukan cuma disiplin siswa, tapi guru juga harus disiplin. Jadi keyakinan kelas ini kan kelas 1, kelas 2 ada yang belum bisa membaca. Tipsnya ini supaya keyakinan kelas ini terus dipahami oleh siswa kita. Setiap awal pembelajaran diusahakan selalu mengulang keyakinan kelas kita pada awal pembelajaran. Kan biasanya bilang membuka, berdoa. Nah, kemudian diyakinkan lagi, jangan cuma wali kelas Bapak Ibu, bisa juga guru mata pelajaran punya kesepakatan atau keyakinan yang harus dituruti oleh siswa ya. Tapi di sebelumnya paham dibuat dulu sama-sama siswa. Bisa ya? Keyakinan kelas ini bisa diulang kembali sebelum kita memulai pembelajaran supaya anak-anak kalau ingatkan terus pasti dia mengingat apa yang harus mereka patuhi. Jadi ini dokumentasi penyusunan keyakinan kelas saya waktu masih di kelas 4. Kemarin saya juga buat di kelas 1 tapi belum sempat divideokan. Kelas 1 belum bisa menulis panjang, jadi cuma kata-kata angkat tangan siapa, angkat tangan apa, cuma interaksi seperti ini. Waktu kelas 4 saya membuat keyakinan seperti ini dengan melibatkan anak-anak mencatat di stick note
mencatat apa yang ingin dilakukan di kelas, disepakati, kemudian dijabarkan dalam keyakinan kelas. Jadi di situ ada harapan dari kelas, apa yang menjadi tantangan dan bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut. Bedanya peraturan dan keyakinan kelas. Selalu kembalikan, coba kita perhatikan kata-katanya. Di peraturan itu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas itu tanggung jawab, tak usah panjang-panjang, bertanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelas menghormati orang lain. Jadi biasanya anak-anak itu melanggar peraturan karena ada kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Misalnya kita lihat kan anak-anak kita yang broken home pasti nakal di sekolah toh. Anak-anak yang kurang kasih sayang, anak-anak yang maaf kurang atau kurang dananya apa namanya, berbeda dengan yang kaya. Miskin dan kaya kan pasti berbeda perlakuannya karena ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi anak-anak, makanya dia melakukan pelanggaran atau peraturan di sekolah. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Bertahan hidup di sini ya. Jadi kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapat yang kita inginkan. Jadi misalnya anak-anak kurang kasih sayang, dia akan berbuat sesuatu di sekolah untuk mendapat kasih sayang oleh gurunya, untuk mendapat perhatian dari gurunya. Pernah kan ada, pernah pasti di kelas kita dapati anak-anak itu seperti mau diperhatikan terus. Kemungkinan besar itu di rumah dia tidak diperhatikan oleh orang tuanya, makanya di sekolah dia mencari itu untuk memenuhi kebutuhan dia. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar memenuhi kebutuhan dasar kita dengan baik. Jadi di sini tadi saya jelaskan ada 5. Bertahan hidup itu berkaitan dengan makanan, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Contohnya anak-anak kita kan di sekolah pernah ada kasus mencuri. Mencuri itu tidak ada jajannya, mau makan. Berarti dia mau memenuhi kebutuhan dasar bertahan hidupnya. Jadi semua anak itu melakukan peraturan pasti ada alasan mengapa dia melakukan tersebut. Ada kebutuhan yang ingin dia penuhi. Yang kedua, rasa kasih sayang dan rasa diterima. Nah, di sini kan siswa kita mengganggu temannya. Dia ingin mencari perhatian, rasa diterima oleh temannya atau gurunya. Makanya dia berbuat nakal seperti itu. Kemudian penguasaan di sini dianggap memiliki pemimpin. Ada tidak di kelasnya Bapak Ibu yang anak-anaknya pengen berkuasa? Ada kan? Nah, jadi dia ingin memenuhi kebutuhan dasar. Mungkin di rumahnya dia itu tidak diberi penguasaan, tidak diberi kepemimpinan di rumahnya. Makanya di sekolah dia mencari itu, memenuhi kebutuhan dasarnya. Kemudian kebebasan. Di sini ada anak-anak kita kan suka lari-lari, suka. Kesenangan. Nah, di sini bermain, humor, antusiasme. Biasa kan kita lihat anak-anak bermain dengan teman, bercanda. Dia ingin memenuhi kebutuhan dasar kesenangan. Jadi setiap manusia itu memiliki tujuan, perilakunya memiliki tujuan. Di sini ada contoh kasus Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Bisa dibaca Bapak Ibu? Beberapa anak di kelas 2 telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa.
Jika Anda menghadapi suatu situasi seperti Bu Ambar, apa yang Anda akan lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Apa yang Anda lakukan ketika Bapak Ibu posisinya sebagai Bu Ambar? Pasti menghukum kan? Hukum? Di apa paling Bu? Ditanya dulu. Iya, kenapa? Atau kalau memang ada temannya bawa makanan iya. Kemudian menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Kebutuhan apa itu? Kebutuhan bertahan hidup. Tapi beda-beda sebenarnya, ada alasan. Ketika kita menanyakan alasannya, pasti ada alasannya. Kalau misalnya di sini kebutuhan hidup, ketika alasannya kebutuhan itu atau bertahan hidup. Apabila jawaban Doni ditanya Ibu Ambar adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi Doni adalah kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Kata ditanyakan alasannya toh? Alasannya lapar, tidak ada makannya, berarti dia mau memenuhi kebutuhan bertahan hidup. Selanjutnya, ketika Doni menjawab alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang, temannya jadi memperhatikan dia supaya diganggu, supaya diperhatikan sama teman, maka dia mencari kebutuhan dasarnya kasih sayang dan diterima. Kan beda-beda alasannya Nana toh? Ada lapar memang, ada mau supaya diperhatikan sama teman, makanya dia maksudnya dikasih sayang dan diterima. Ketika jawabannya Doni, dia merasa hebat kalau dia bisa mengambil makanan temannya, berarti dia sedang kebutuhan penguasaan atau pemimpin. Dia merasa hebat kalau sudah ambil barang-barangnya temannya, sudah jago rasa. Kemudian ketika Doni mengambil bekal temannya dengan alasan dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam, misalnya dia cuma mau coba ini tempe, mau coba ayam, mau coba ini, maka dia ingin memenuhi kebutuhannya kebebasan. Dan terakhir, jika jawabannya Doni iseng saja, iseng mengganggu temannya dan menikmati ekspresi temannya yang kecewa, marah, menangis, maka dia memenuhi kebutuhan kesenangannya. Jadi semua perbuatan anak-anak kita itu ada alasan di balik itu semua, ada kebutuhan yang ingin mereka penuhi. Kita sebagai guru, makanya kita sebagai guru itu kita mempunyai kontrol. Di sini ada 5 posisi kontrol sebagai guru. Yang pertama, sebagai penghukum, biasa kita lakukan pembuat rasa bersalah. Kita berteman dengan siswa, berteman kepada siswa, pemantau, kita memantau anak-anak, dan manajer. Saya putarkan video supaya lebih dipahami masalah 5 posisi kontrol, karena di sini sangat penting. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada final menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Jadi tadi Bapak Ibu kita menyaksikan video 5 posisi kontrol. Ada 5 tadi adegan dari Narem. Jadi tadi kesimpulannya, penghukum itu dengan nada suara tinggi
bahasa tubuh, mata melotot. Si pembuat merasa bersalah, di posisi ini guru bersuara lebih lembut, beda dengan tadi yang pertama. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa bersalah. Biasanya saya juga pernah melakukan ini, membuat anak-anak merasa bersalah ketika melakukan suatu perbuatan atau kesalahan. Kemudian di posisi teman, sejujurnya ini posisi yang selalu saya pakai, berteman kepada siswa. Saya berpikirnya dulu berteman kepada siswa itu anak-anak bisa lebih terbuka kepada kita, tapi ternyata saya salah. Ternyata dengan berteman kepada siswa kita itu cuma menghargai kita, cuma mau menuruti kita. Terbukti kan anak-anak sekarang disuruh wali kelasnya disuruh baru mau berbuat. Kalau bukan wali kelasnya tidak mau. Itu kekurangan dari berteman. Tidak apa-apa berteman Bapak Ibu, tidak ada yang salah. Cuma posisi yang lebih bagus ini adalah posisi manajer, karena di situ juga gabungan antara berteman dengan ini pemantau. Kita juga memantau. Jadi pemantau di sini posisinya dia lebih agak tegas sesuai dengan peraturan yang ada di sekolah. Dan posisi yang paling ideal adalah posisi manajer sesuai dengan video tadi. Karena di sini guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadi dicarikan sebab akibatnya, kemudian dicarikan solusi. Anak-anak sendiri yang mencari solusi dari perbuatannya, supaya itu bisa tertanam dalam diri anak. Motivasi intrinsiknya. Kalau yang tadi hukum, teman, merasa bersalah, itu tertanamnya bukan dalam dirinya, tapi posisi motivasi eksternalnya di luar dirinya. Dilakukan anak-anak itu mengatur peraturan cuma untuk gurunya, supaya gurunya senang, supaya tidak dihukum. Itu motivasi dari luar. Motivasi yang kita ingin ciptakan di sekolah ini adalah motivasi intrinsik dengan menggunakan posisi manajer. Jadi nadanya tulus, tidak kaku, dan mendekat pada murid. Di sini contoh penerapan 5 posisi kontrol yang biasa kita lakukan di sekolah. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Penghukum, contohnya hormat pada bendera selama 1 jam. Menghukum. Kemudian pembuat merasa bersalah dengan mengatakan pada anak, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Dia bilang kecewa supaya anak-anak merasa bersalah dengan gurunya. Kemudian teman, dia bilang, ayo dong, lebih berteman, lebih santai, ikuti aturan sekolah, tolong bantu bapak ibu ya, sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Biasanya kita pakai di sini posisi teman. Selalu, saya juga selalu pakai ini posisi teman. Kemudian pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulang lagi. Jadi di sini pemantau ini harus ada aturan yang dijalankan oleh anak-anak kita. Dan posisi yang paling bagus adalah posisi manajer. Karena di sini posisi manajer ada gabungan antara teman, pemantau, dan bagaimana mencari solusi kepada anak. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kita tanyakan kesalahannya. Jangan menjudge dulu anak-anak, yang begini-begini kamu. Tapi dicari dulu, jangan ditanyakan kesalahannya. Tapi biarkan anak-anak yang mengakui kesalahannya. Kemudian kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu. Kemudian dicarikan solusinya. Itu posisi manajer. Coba saya tanya Bapak Ibu supaya tidak mengantuk. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi apa ini Bapak Ibu? Saya kecewa sekali sama kamu.
membuat merasa bersalah, supaya bersalah kepada gurunya. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu, teman. Kemudian, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Jadi tadi restitusi, berangkatlah. Capek Bapak Ibu? Ini Bapak Ibu, kita breaking dulu. Lagi kita goyang-goyangkan saja tangannya supaya tidak kaku dan tidak mengantuk siang-siang. Oke Bapak Ibu, sudah tidak mengantuk? Boleh Bapak pijit-pijit di sampingnya. Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Tadi di situ posisi manajer. Kita belajar lebih lanjut bagaimana kita menerapkan posisi manajer dengan menggunakan segitiga restitusi. Kita belajar di sini bagaimana posisi tadi manajer yang paling bagus posisinya bagi guru di segitiga restitusi. Ada nanti langkah-langkahnya di segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu suatu proses dialog. Kita berdialog kepada siswa agar yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi yang pertama yang kita lakukan di posisi manajer atau segitiga restitusi, menstabilkan identitas dengan menanyakan berbuat salah itu wajar, diwajarkan dulu, distabilkan dulu supaya dia tidak, murid kita tidak merasa bersalah telah melakukan kesalahan. Kita stabilkan dulu perasaannya. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Kita bisa pakai kata-kata ini kepada murid kita. Kita bilang tidak ada manusia yang sempurna. Ibu guru juga pernah melakukan kesalahan. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Dan kamu berhak merasa seperti itu. Sudah kita menstabilkan, kita validasi tindakan yang salah. Bukan kita validasi, kita benarkan perbuatannya, tapi kita cari apakah perbuatannya itu salah. Menurut dengan menanyakan kepada siswa, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kita tanyakan kepada siswa supaya tidak mungkin juga tadi kan sudah belajar kebutuhan, tidak mungkin anak-anak melakukan kesalahan tidak ada yang mau dipenuhi, tidak ada. Kemudian padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Jadi divalidasi dulu. Kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting bagi kamu. Kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Tidak bisa kita menanyakan keyakinan kalau kita belum mempunyai keyakinan ke kelas atau keyakinan sekolah. Tidak bisa. Jadi ini posisi manajer juga tidak bisa dilaksanakan kalau belum kita membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Jadi menanyakan keyakinan, apa keyakinan kelas kita? Misalnya datang terlambat, apa keyakinan kelas kita? Datang tepat waktu Ibu. Keyakinan kelasnya kan sudah dia pahami. Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Bertanggung jawab Ibu. Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi di sini intinya posisi manajer itu kita berbuat berdiskusi dengan anak-anak dengan langkah-langkah yang ketiga ini. Mau nonton video lagi Bu? Jadi 10 menit ada video lagi satu. Ini video penerapan segitiga restitusi lebih lanjut.
Bapak Guru Hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Boston berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan oleh murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada 3 sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Yang sudah lama nggak ketemu saya. Kenapa hari ini ada bikin? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku gak dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan yang lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, kan? Iya lah, maksud saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Maksud saya dituduh tukang fitnah. Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mentak-mentak Eka gitu. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi marah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menyukai sikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu juga untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak Guru Hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu.
Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran skeptisisme menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Aku bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersedia kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakan yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ini menjadi orang yang tuju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah. 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kami? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha untuk adanya suatu masalah kebaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan hal ini dijawab dan mandiri. Ibu bapak guru perlu tidak mengikuti ketiga tahapan dalam segi tiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segi tiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan berdikari. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat. Jadi terakhir itu tadi penjelasan mengenai segitiga restitusi. Jadi mudah-mudahan kita Bapak Ibu guru, yang pertama kita mulai adalah membuat keyakinan kelas. Bapak Ibu bisa ya membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Bisa juga dihubungkan dengan PMM kita. Di keyakinan kelas PMM ada, kita cari di PMM keyakinan kelas supaya bisa menjadi aksi nyata Bapak Ibu. Bisa menjadi dapat sertifikat. Tinggal foto-foto saja kegiatan yang membuat keyakinan kelas di kelasnya. Bisa diupload di PMM. Dan segitiga restitusi ini juga ada juga di PMM. Bisa dipelajari lebih lanjut semua di PMM. Jadi penerapan segitiga restitusi ini sebenarnya kalau permasalahan ringan seperti tadi video dijelaskan, kalau ringan bisa langsung ditanyakan saja keyakinannya. Tapi kalau permasalahannya agak berat, kita pakai 3 tahapan tadi, paling 3 segitiga restitusi. Jadi itulah tadi pemaparan
banyak sekali materi dari saya. Semoga penyampaian dari kami ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu dan diterapkan untuk meningkatkan kedisiplinan anak-anak didik kita. Kesimpulan kita hari ini, jika diibaratkan kita ini sebagai petani, maka sekolah adalah lahan tempat bertumbuhnya tanaman yang kita semai atau siswa kita. Tugas kita adalah menyiapkan lahan yang subur, menjaga dari hama dan memberi pupuk, atau menciptakan lingkungan budaya positif yang mendukung tumbuh kembang anak mencapai kebahagiaannya sebagai seorang individu maupun sebagai anggota masyarakat. Ayo kita bersama-sama bergerak bersama untuk mewujudkan penerapan budaya positif di sekolah kita tercinta ini. Ada mau ditanyakan Bapak Ibu? Oh. Keyakinan kelas, ya itu kan saya lihat contoh-contoh di sana tidak terjebalkan, misalnya kesehatan itu tidak terjebalkan apa, jadi berarti ketika kita membuat keyakinan, apalah terutama kita di kelas 1, ya kira-kira kalau dengan kata kesehatan itu bisa tidak? Tentu tidak bisa kelas 1 memahami itu. Itu cuma nilai-nilainya. Kita bisa jabarkan dengan kalimat yang lebih jelas, tapi tidak terlalu panjang. Misalnya dalam menjaga kesehatan tadi, makan dan minum, duduk, buang sampah pada tempatnya. Ya, ada tadi. Mungkin itu untuk kelas yang lebih tinggi, SMA, SMP. Ada Bapak Ibu lagi yang mau ditanyakan tentang segitiga restitusi? Keyakinan kelas? Tidak ada Bapak Ibu ini. Jadi tugas kita bersama sekarang kelanjutan minggu depan. Kita harap kasih minggu depan kita ngobrolnya P5. Kita bahas P5 minggu depan Bu. P5 dan kita juga mau lihat keyakinan kelasnya apakah sudah dilaksanakan di kelas masing-masing. Bisa Bapak Ibu bikin keyakinan kelas? Keyakinan kelas dan penerapan P5 ya. Nah di sini ini kan budaya kan sudah bikin, saya kan belum bergerak di situ. Ini kan kelas 1 kan belum bisa membaca ya. Nah kemudian ini kan kemarin budaya pakai sistem jempol ya. Apakah misalnya seperti yang kita katakan membagikan catatan, nanti mereka nanti bisa juga bisa. Ya. Tapi sebelum kasih lembar checklist ditanyakan dulu, jangan kita yang buat, anak-anak yang buat. Kita tanya mau jadi apa kelas kita, bagaimana kita kasih pertanyaan-pertanyaan pemantik. Bagaimana kalau kelasnya senang, bersih, bagaimana perasaannya, kan muncul jawaban dari anak-anak dan bisa tertanam dalam dirinya. Ya, bisa Ibu ya, bisa pakai stick, bisa juga pakai jempol, terserah kreativitas Bapak Ibu. Kelas 1 ini dan kelas 2 ini ribetnya dan masih banyak yang belum menulis dan merangkai kalimat. Jadi itu saja Bapak Ibu, tidak ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada Bapak Ibu ya? Ya, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya untuk belajar bersama. Jadi saya katakan lagi, di sini posisinya saya bukan menggurui, tapi kita belajar bersama-sama. Saya juga baru belajar ini, yang saya sampaikan ini adalah hasil belajar saya di guru penggerak. Semoga bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah.